Shalom Sobat ICC, kembali lagi di Devotion pada hari ini. Dan hari ini saya akan membagikan suatu topik yang luar biasa, semoga bisa memberkati kita semua, yang berjudul Sebab Akibat. Nah saudara, sebagai orang Kristen kita diberikan pilihan sebagai orang yang merdeka. Bukan berarti sebagai orang merdeka kita otomatis 100% langsung melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi kita diberikan pilihan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Sama seperti kita bisa lihat di Ulangan 30 ayat yang ke-19 berkata, "Aku memanggil langit dan bumi untuk menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Jadi Tuhan memberikan kita kehendak bebas untuk kita bisa memilih mana yang menjadi kehendak Allah dan mana yang menjadi keinginan daging kita. Dan kita pastinya ingin berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita pasti sering berpikir, kenapa hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kami atau kehidupan kita sebagai orang percaya? Apakah Tuhan tidak sepenuhnya pegang kendali? Is God not in control? Atau sebaliknya, sebenarnya ada peran yang kita harus ambil dalam kehidupan kita supaya kita bisa menerima janjinya, kita bisa menggenapi firman-Nya. Jadi tadi dibilang ada pilihan-pilihan yang harus kita ambil dalam kehidupan kita agar kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Saudara, kalau ingat mungkin beberapa saat Pastor Yopi pernah berkhotbah dan dia berkata seperti ini, Roh Allah di atas sana, ini gambaran saudara ya, dia sedang menunggu kita untuk kita bisa menangkap sinyalnya, menunggu agar kita bisa mengimpartasikan dan menjadi perpanjangan tangan. Maka itu ada peran yang kita harus lakukan, tidak cuma Tuhan sendiri. Dan poinnya, ada 3 poin yang saya mau share pada hari ini, yaitu kuncinya adalah pengendalian diri atau pengendalian penguasaan diri. Dan itu adalah salah satu dari sifat dari buah roh yang ada, saudara. Maksudnya apa? Kenapa kita penting banget mengerti yang namanya penguasaan diri? Kalau kita mengerti konsep dari listrik, saudara, listrik itu perlu yang namanya stabilizer agar arusnya bisa stabil. Kalau tidak, bisa barang-barang yang kita elektronik yang ada bisa konslet, dan akhirnya karena terlalu banyak listriknya atau energinya kadang-kadang bisa meledak dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan penguasaan diri. Dan ada 3 hal yang harus kita kuasai dalam kita menerima janji dari Tuhan dan kita bisa menggenapinya. Yang pertama, kita harus menguasai atau penguasaan pada perkataan kita. Agar kita memperkatakan apa yang Tuhan kehendaki, perkataan berkat dan bukan perkataan yang menuruti keinginan daging. Kita mau belajar dari kitab Yakobus. Yakobus 3 ayat yang ke-5 sampai ke-8 dikatakan, "Demikianlah juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan." Di sini Yakobus berkata bahwa lidah adalah suatu hal yang berkuasa. Kapal yang besar dikendalikan oleh setir yang kecil, yaitu lidah. Dan jika kita mengerti, saudara, akan konsep ini, Tuhan menginginkan kita memiliki penguasaan diri pada lidah kita. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan perkataan. Yesus menghardik badai dengan perkataan. Yesus menyembuhkan orang, membuat mujizat dengan perkataan.
Dan kita sebagai anak-anak Tuhan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita mengerti bahwa perkataan kita juga berkuasa. Bayangkan saudara, apa yang terjadi jika perkataan kita segambar, serupa, dan kita menuruti apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Bayangkan berapa banyak orang bisa diselamatkan lewat perkataan kita. Berapa banyak mujizat bisa dilakukan dalam perkataan kita. Itu yang Tuhan inginkan, agar Dia bisa menjadikan kita perpanjang tangannya. Ini adalah akibat saudara, karena kita menggunakan perkataan kita untuk selaras dengan firman Tuhan. Maka itu saya sangat mendorong saudara-saudara untuk berbicara perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Berbicara perkataan berkat. Perkatakanlah berkat kepada anak-anakmu, kepada istrimu, kepada teman-temanmu, kepada keluargamu. Bukan perkataan yang menjatuhkan gitu. Saya punya cerita, ada teman saya yang dia selalu dibilang, dia tuh nakalnya bukan main pada saat dia masih kecil gitu. Tapi orang tuanya, neneknya selalu bilangin dia, oh ini anak baik, anak yang luar biasa, anak Tuhan, calon hamba Tuhan gitu. Dan benar saudara, sekarang anaknya, teman saya ini menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Hanya karena perkataan. Jadi bukan memperkatakan sesuatu yang negatif, tapi malah memperkatakan pengharapan, memperkatakan iman, memperkatakan berkat. Dan saya percaya ini akan terjadi dalam hidup saudara jika saudara melakukan ini dalam kehidupan kita. Yang kedua apa saudara? Penguasaan pada perbuatan. Makanya di kitab Yakobus juga dikatakan, Yakobus 2 ayat 14, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tuhan menginginkan kita tidak percaya saja dalam hati, bukan iman yang pasif, namun iman yang aktif, atau ada perbuatan ya saudara. Dalam ayat yang 17, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat yang ke-22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dan ini yang Tuhan kehendaki. Makanya kenapa di gereja kita diajak untuk mengikuti namanya iClick, kita diajak namanya mengikuti pelayanan, ikutin namanya seminar ini dan itu. Karena harus ada action yang kita lakukan saudara. Saudara, Musa di tengah-tengah dia mau menyeberangi laut itu tidak akan terbelah jika Musa tidak mulai berjalan. Dan saya percaya ini pun konsep yang sama yang Tuhan mau ajarkan. Murid-murid Tuhan Yesus tidak akan memultiplikasi 5 roti dan 2 ikan jika murid-murid Yesus tidak membantu bergerak dan membagi-bagikan roti itu dan ikan tersebut. Makanya kita perlu namanya iman yang aktif. Kita perlu pengendalian dalam perbuatan kita, bukan hanya dalam hati saja saudara. Dan yang terakhir, penguasaan pada perasaan kita. Yakobus 1 ayat yang 19 sampai 21 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kenapa saudara? Apa yang kita dengar menentukan apa yang kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita percaya. Apa yang kita percaya menentukan apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Makanya kenapa sangat penting tuh Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu merenungkan firman Tuhan. Karena apa yang kita dengar akan menentukan apa yang kita percaya. Jika yang kita baca itu firman Tuhan, yang kita perdengarkan adalah firman Tuhan, lagu-lagu rohani, khotbah-khotbah yang membangun kita, itu akan menentukan apa yang kita percaya dan apa yang kita pikirkan, dan akan menentukan apa yang kita perbuat dan kita perkatakan. Maka itu sumbernya saudara, sebabnya harus jelas. Kita tidak bisa kita mau berkat atau kita mau ini dan itu karena kita
mengerti bahwa asal muasal dari mana, saudara. Sumber sebabnya dari mana. Maka itu sangat mendorong untuk saudara, inputnya firman Tuhan. Inputnya adalah pujian-pujian dan penyembahan. Inputnya adalah doa. Maka itu tidak aneh jika kita menerima hal yang baik, maka akan menghasilkan buah yang baik. Maka itu 3 hal, saudara. Penguasaan pada perkataan kita, penguasaan pada perbuatan kita, dan penguasaan pada perasaan kita. Biarlah ini dapat membuat kita dapat melakukan kehendak Allah menjadi selaras dengan Roh Kudus dan firman-Nya, agar kita bisa meresap sampai ke dalam hati dan kita bisa menerima janji Tuhan, menerima berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan adalah akibat, saudara, karena kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari kami berdoa, biarlah kami bisa mengerti yang namanya pengendalian diri, saudara. Biar kita bisa mengendalikan perkataan kita, Tuhan. Perkataan, perbuatan kita, dan juga perasaan. Agar kami bisa letakkan ini semua di bawah kaki-Mu dan kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, Tuhan. Biarlah kami mau menerima janji-Mu, kami mau ubah pola pikir kami sehingga kami bisa berkenan di mata-Mu dan menjadi berkat. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di devotion selanjutnya.